Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Huo Yuhao masih ragu sedikit setelah dia melihat makhluk jiwa ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa makhluk buas ini. Ini adalah Devouring Dragon, yang juga dikenal sebagai mini tiran dragon. Tiran dragon dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi. Naga tiran yang dewasa akan tumbuh setinggi lebih dari 15 meter. Di atas kultivasi 10.000 tahun, mereka bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Mereka pasti dianggap sebagai salah satu binatang jiwa terbesar. Serangan fisik dan pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bisa dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, tiran dragon tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Kemampuan fisik mereka yang luar biasa juga membatasi mereka dalam aspek lain. Devouring Dragon di depan Huo Yuhao ini sangat mirip dengan tiran dragon dalam hal penampilannya. Namun, mudah untuk membedakan mereka dari ukuran mereka. Devouring Dragon juga sangat bagus dalam pertahanan, tetapi itu berbeda dari tiran dragon dalam arti bahwa keterampilan jiwanya yang bawaan sangat mendominasi. Keterampilan jiwa bawaannya disebut Devouring Heaven and Earth. Itu haus darah bawaan, itu bisa memulihkan energinya dan berevolusi dengan melahap musuhnya setelah membunuhnya. Bahkan di dunia binatang buas, Devouring Dragon tidak terlalu populer. Itu karena mereka terlalu brutal. Di mata naga Devouring, setiap makhluk hanyalah target untuk membunuh dan melahap. Tidak masalah apakah seseorang adalah binatang buas atau manusia, atau apakah seseorang adalah lawan yang kuat. Itu hanya akan berhenti mengamuk setelah membunuh dan mengisi perutnya. Setelah ini, itu akan memasuki tidur nyenyak. Devouring Dragon tumbuh jauh lebih cepat daripada binatang jiwa biasa. Secara umum, mereka hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai kultivasi 10.000 tahun jiwa buas biasa. Namun, mereka biasanya terbunuh ketika mereka bertemu lawan yang lebih kuat karena haus darah mereka. Terlepas dari Devouring Dragon, ada juga tipe lain dari Soul yang mengandalkan kekuatan melahap musuh mereka untuk berevolusi. Salah satu yang paling terkenal dan terkuat di antara ini adalah Dark Demon Evil Tiger. Hanya saja Dark Demon Evil Tiger memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sedangkan kecerdasan Devouring Dragon biasanya sangat terbatas, dan mengandalkan nalurinya untuk membunuh. Akibatnya, Devouring Dragon dianggap lebih rendah dari Dark Demon Evil Tigers. Devouring Dragon ini bisa dianggap cukup besar. Dari warna sisiknya hingga panjang ekornya, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah naga melahap dengan kultivasi dikurung 10.000 tahun. Adapun kultivasi spesifiknya, kira-kira antara 10.000 dan 20.000 tahun. Pada tingkat seperti itu, kemampuan naga pemangsa agak menakutkan. Namun, naga ini tampaknya terhuyung ke depan saat maju. Sisi-sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan juga terlihat sangat panik. Jelas, apapun yang mengejar itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sinar merah yang kuat ditembakkan dari belakangnya pada saat ini. Sinar merah ini sangat tebal, setidaknya selebar 1 meter. Dimanapun itu berlalu, semua rintangan langsung berubah menjadi abu terbang. The Devouring Dragon jelas bisa merasakan ancaman terhadap nyawanya, dan maju ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, semua sisiknya berdiri di ujung, dan lapisan cahaya biru gelap dilepaskan dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Sinar lampu merah datang terlalu cepat, dan juga menutupi area yang luas. Sementara Devouring Dragon ini bereaksi dengan sangat cepat, itu masih membutuhkan serangan merumput. Saat cahaya biru gelapnya menyentuh sinar merah ini, pelindung cahaya pelindung terdistorsi dengan cepat, dan mulai bergelombang. Setelah ini, itu meledak seperti gelembung, dan lampu merah yang tersisa menyapu melewati punggung Devouring Dragon. Segumpal asap segera meledak. Devouring Dragon ini menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah sebelum melompat lagi. Kali ini, ia berbalik dan mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, ia meraung marah ke langit. Tampaknya tahu bahwa itu tidak bisa melarikan diri. Dari sikapnya, jelas bahwa ia siap untuk mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya. Bola gas biru tua langsung terbentuk di mulutnya, dan pusat bola gas ini berwarna hitam pekat. Itu adalah keterampilan jiwa bawaannya, Devouring Heaven and Earth. Dalam sebuah wilayah yang mencakup 100 meter, semuanya berubah menjadi gelap mengerikan, dan kekuatan melahap yang mengerikan mengubah semua kehidupan di wilayah ini menjadi abu. Energi mereka habis tanpa peduli apakah mereka cacing atau tanaman. Bagian terkuat dari surga dan bumi Devouring Dragon Devouring ini adalah serangannya. Hanya dengan keterampilan jiwa bawaan ini dan kekuatan fisiknya yang luar biasa,
naga pemangsa mampu mendapatkan keuntungan absolut di depan sebagian besar makhluk jiwa. Huo Yuhao merasa tak berdaya sekarang. Sama seperti naga penyerang ini menyerang, Huo Yuhao segera diselimuti oleh surga dan bumi penyelamatnya, karena ia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Huo Yuhao hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sangat dingin, dan kekuatan aneh dengan gila-gilaan menyedot energi hidupnya. Rasanya seperti tulang dan dagingnya akan terkoyak, dan seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk. Tentu saja, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berakhir. Imitasi Huo Yuhao dinonaktifkan, dan lapisan emas mengisolasi aura yang mengerikan dan melahap itu. Tentu saja, Huo Yuhao juga mengungkapkan dirinya dari keadaannya yang tidak terlihat. Peniruannya bukan keterampilan menyeluruh. Terhadap bidang keterampilan efek seperti itu, dia akhirnya masih harus mengungkapkan dirinya. Huo Yuhao merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya mencoba menonton pertarungan yang intens ini, tetapi aku diseret sekarang. Saat cahaya redup menyala, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera melompat ke udara dan melayang kembali seperti kepingan salju. Harapan terbesarnya adalah bahwa dua makhluk jiwa ini tidak memperhatikannya, dan akan melanjutkan pertarungan mereka. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya dan menekan kehadirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa makhluk jiwa paling sensitif terhadap manusia. Sama seperti Huo Yuhao mengungkapkan dirinya, jeritan menusuk bergema di udara. Dia juga akhirnya melihat sosok binatang jiwa kedua yang telah melepaskan sinar merah sebelumnya. Jiwa binatang ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu melayang di udara, dan tampak seperti balon. Sangat disayangkan bahwa itu bukan balon, tetapi mata merah besar yang terletak 1 meter. Ada sekelompok garis-garis coklat di sekitar mata besar ini, dan ada 6 tentakel yang terkulai ke tanah, yang menopangnya di udara. Saat tentakel ini menyeret mata, mereka meninggalkan parit busuk di belakangnya. Dari 6 tentakel ini, 3 berwarna hijau, sementara 3 lainnya berwarna merah, dan mereka jelas terpisah. Ketika itu muncul, itu sudah menatap Huo Yuhao. Mata jahat. Sementara itu tidak mudah mengidentifikasi naga melahap, itu jauh lebih mudah mengidentifikasi makhluk jiwa ini. Itu karena itu adalah target Huo Yuhao dalam perjalanannya ke hutan ini. Namun, Huo Yuhao sedikit tertekan, karena Evile ini bukan jenis binatang roh yang murni spiritual meskipun tampaknya sudah sekuat raja yang berdaulat. Tampaknya merupakan campuran dari berbagai jenis. Ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus yang diajarkan tentang Evilees. Tidak semua Evilei memiliki kemampuan yang sama. Ada berbagai jenis Evilees. Di antara spesies Evilei, mereka yang memiliki kemampuan lebih sedikit sebenarnya lebih kuat. Ini berarti bahwa semakin sedikit keterampilan jiwa bawaan yang mereka miliki, semakin besar kemampuan mereka. Evile Tyrant King hanya memiliki satu tipe elemen, spiritual. Itu bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain itu, area yang bisa diliputi dengan serangannya menakutkan, bahkan melebihi Dewa Beast, di Tian. Saat ini, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Evile ini memiliki setidaknya 3 elemen berbeda dari serangan yang telah dilepaskan sebelumnya dan dari warna tentakelnya. Itu adalah tipe spiritual, tipe api, dan tipe korosif. Tentakel merahnya adalah tipe api sementara, tentakel hijaunya adalah tipe korosif. Seiring dengan mata merah besar yang menyala-nyala yang dimilikinya, jelaslah bahwa api adalah elemen utamanya. Evile dengan kultivasi melebihi 10.000 tahun dapat dianggap sebagai Evile Tyrant. Evile Tyrant ini sangat cocok dengan namanya. Namun, sangat disayangkan bahwa bukan itu yang dibutuhkan Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao membutuhkan Evile tipe spiritual murni. Ini berarti bahwa itu pasti Evile yang memiliki bakat bawaan yang sama dengan Evile Tyrant King, atau yang sebagian besar tipe spiritual dan memiliki tipe elemen tambahan lainnya. Yang terbaik adalah jika memiliki unsur-unsur lain sesedikit mungkin. Jeritan itu sebelumnya dirilis oleh Fiery Evil Tyrant ini. Mulutnya ada di belakang muridnya. Saat menjerit, itu juga melayang ke depan lebih cepat. Yang aneh adalah bahwa naga melahap yang akan melawannya sebelumnya juga berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Tentunya bukan. Mereka telah beralih dari musuh ke teman dalam waktu yang begitu singkat, dan apakah memperlakukan aku sebagai target bersama? Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan juga turun ke tanah. Setelah ini, dia melihat bahwa mata Fiery Evil Tyrant menjadi cerah. Cincin dengan pola aneh yang aneh mulai menyebar darinya.
Seolah-olah garis-garis coklat di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di dalam wilayah yang membentang berdiameter beberapa ratus meter mulai berubah. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Evillea, Spiritual Force Field. Siapapun yang kekuatan spiritualnya lebih lemah akan ditekan. Bergantung pada kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang, ia akan mengalami intensitas yang berbeda dari pusing, kebodohan, keletihan, kesedihan, kelemahan, dan kondisi lainnya. Ini juga salah satu keterampilan pengendalian kerumunan terbaik yang mampu dimiliki Evillea. Ada desas-desus bahwa Spiritual Force Field Evil Emperor dapat mencakup wilayah yang membentang 30 km. Sederhananya, dia bisa menutupi setengah dari Radiant City. Ketika Fiery Evil Tyrant ini melepaskan Spiritual Force Field-nya, Devouring Dragon menyerang Huo Yuhao. Saat itu membuka mulutnya lebar-lebar, seberkas cahaya hitam yang bersinar biru gelap di tepi menembak ke arah Huo Yuhao. Itu adalah surga dan bumi yang memuaskan. Tidak hanya dua makhluk jiwa ini berdamai, tetapi mereka bahkan mencapai kesepakatan untuk menyerang Huo Yuhao bersama dalam waktu yang singkat. Mereka juga berkoordinasi dengan baik. Jika itu adalah seorang kaisar jiwa biasa, dia tidak akan merasa nyaman menghadapi medan kekuatan spiritual jahat api ini bahkan jika dia tidak sepenuhnya ditekan. Sayang sekali bahwa tiran berapi-api ini menghadapi Huo Yuhao, mata asura yang kekuatan rohaninya jauh melebihi kekuatan jiwanya dan sudah pada standar Douluo berjudul. Sorot mata Huo Yuhao sangat dingin. Penampilannya yang teguh sama sekali tidak goyah bahkan terhadap kendali Spiritual Force Field Fiery Evil Tyrant. Karena kalian berdua sedang mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Yuhao tidak repot-repot dengan Devouring Dragon yang telah melepaskan surga dan bumi Devouring padanya. Dia lebih fokus pada Fiery Evil Tyrant. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas keunguan. Ya, matanya telah berubah menjadi emas keunguan yang benar-benar transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya melambat, dan Spiritual Force Field Fiery Evil Tyrant tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah langsung dikunci. Rohani. Shock. Huo Yuhao berdiri diam di tempat dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Saat dia berbicara, mata api iblis berapi-api tampak dalam linglung, sedangkan naga Devouring terus melepaskan surga dan bumi Devouringnya. Namun, itu tersebar di tengah-tengah udara yang terdistorsi. Cincin cahaya keunguan mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar ke dua makhluk jiwa dalam bentuk kipas. Udara diterangi dengan warna yang sama dengan cahaya emas keunguan ini berlalu. The Devouring Dragon yang sedang mengisi di depan tiba-tiba menegang dan langsung linglung. Pandangan haus darah dan gila di matanya berbalik diam. Mengikuti ini, matanya redup. Mata, hidung, mulut, dan telinganya mulai menyemburkan darah putih kemerahan. Kepalanya tidak pecah terlepas dari ledakan, tetapi otak dan jiwanya dihancurkan di bawah efek shock spiritual Huo Yuhao yang menakutkan. Cahaya keunguan emas terus menyebar. Ketika mendarat di Fiery Evil Tyrant, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan ada pandangan heran di dalamnya. Namun, cincin cahaya merah, hijau dan emas melonjak dari matanya, mencoba untuk melawan kekuatan shock spiritual Huo Yuhao. HMPH. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik shock spiritualnya sebelum memfokuskan semuanya pada Fiery Evil Tyrant. Tiba-tiba, semua lampu yang menahan shock spiritual miliknya dihancurkan. Mata api iblis yang berapi-api mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan. Detik berikutnya, ledakan lain terjadi. Dua cincin jiwa hitam naik berturut-turut, berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan hisap tak terlihat yang memandu dua cincin jiwa itu ke arahnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan mencemooh dan melambaikan tangan kanannya, membubarkan dua cincin jiwa hitam ini yang diinginkan sebagian besar tuan jiwa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh binatang jiwa. Demi Kyuer, dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa. Namun, kedua binatang buas itu telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah mereka menemukannya. Huo Yuhao dalam kesedihan dan kesakitan karena kematian Kyuer. Saat dia melepaskan kemampuannya, dia segera membunuh lawan-lawannya. Namun, dia tidak berharap kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat saat ini. Dia tidak bergeser dari posisinya sama sekali. Dengan hanya menggunakan cincin jiwa pertama dari mata rohnya, ia melepaskan domain interferensi spiritual dan shock spiritual untuk membunuh dua binatang buas jiwa yang dianggap sebagai beberapa dari 10.000 tahun jiwa-jiwa terkuat yang ada.
Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bahagia sekarang hanya karena penanaman spiritualnya sangat kuat. Kekuatan-kekuatan spiritualnya juga telah membantu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan ke standar yang dia juga tidak jelas. Ini juga berarti mendapatkan cincin jiwa ketujuh akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Itu pasti tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk menjadi cincin jiwa ketujuh. Kultivasi spiritualnya terlalu kuat. Jika dia hanya menemukan cincin jiwa untuk menjadi sage jiwa, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan masa depannya. Haruskah aku benar-benar bergerak pada eviletiran 100.000 tahun? Namun, bisakah aku melawan eviletiran dari kultivasi itu? Oh! Saat Huo Yuhao merenungkan, dia tiba-tiba merasakan jejak aneh aura spiritual muncul di depannya. Setelah ini, dia langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari Fiery Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Huo Yuhao segera datang ke posisi di mana Fiery Evil Tyrant hancur berantakan. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah tua, dan ada pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari tiruan jahat api ini? Aura spiritual yang dilepaskannya tampaknya berasal dari ini. Jangan bilang ini semangatnya. Evileus milik benua matahari bulan. Akibatnya, Akademi Shrek tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling-paling, hanya beberapa Evileus biasa dengan penanaman 100 tahun atau ribuan tahun terbunuh dan dicatat di Akademi. Tidak ada informasi tentang Eviletiran 10.000 tahun. Huo Yuhao berjongkok dan mengambil entitas kristal. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual dalam entitas kristal ini. Dia segera tercerahkan. Sepertinya roh Evileus akan meningkat ketika mereka mencapai kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti itu. Setelah ini, asal-usul spiritual Evileus ini akan disembunyikan dalam kristal seperti itu. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh Eviletiran sebelumnya, sedikit saja rohnya dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Evileus memang memiliki kemampuan spiritual khusus. Bahkan Tiran Evil Thierry yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit pun rohnya jika terbunuh. Apakah rohnya yang melarikan diri memiliki ingatan? Apakah bisa menggambar Eviletiran King? Aku kira tidak. Sebagai penguasa hutan Evil Demon ini, keberadaan seperti apa kaisar jahat? Akankah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika dia melakukannya, dia pasti terlalu bosan. Lebih jauh lagi, Permaisuri Es dan saudara Skydream pernah berkata bahwa Eviletiran King ini seharusnya akan menghadapi kemacetan ke-8. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Secara alami, dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Eviletiran King tidak muncul, Huo Yuhao yakin dalam menghadapi segala bentuk krisis. Evileus mahir dalam kekuatan spiritual, tetapi begitu juga dia. Evilea yang tidak memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Adapun mereka yang telah melampaui kultivasi 100.000 tahun, Huo Yuhao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu di sini dengan bodoh. Bagaimana jika Evilea 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak, dia melayang menuju perimeter wilayah inti hutan Evil Demon ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa tiruan jahat berapi-api yang baru saja dia bunuh akan membuatnya kesulitan. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang diperolehnya dari singa emas bermata 3. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan dari kepalanya, dan setiap benang tampaknya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Mereka memberinya petunjuk. Berkat takdir membantunya mengantarkan nasib baik dan menghindari malapetaka. Huo Yuhao curiga bahwa Wang Qr telah meramalkan bahwa dia akan berada dalam masalah besar sebelum dia pergi ke Sunrise City untuk menemukannya. Dengan pergi ke sana untuk menemukannya, dia akan menghadapi malapetaka karena dia. Namun, dia masih melanjutkan tanpa ragu-ragu dan mengorbankan dirinya. Ada alasan sederhana mengapa Huo Yuhao berlari keluar, hutan Evil Demon ini adalah wilayah Evileus. Dia lebih aman semakin jauh dia dari wilayah inti. Dia harus menunggu sampai perasaan bahwa dia telah menghilang sebelum dia memasuki wilayah inti lagi.
Saat dia melarikan diri, Huo Yuhao berpikir terus-menerus. Setelah selesai berkultivasi dan pindah, pikirannya masih dipenuhi dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Dia tidak memikirkan keadaan pikirannya saat ini. Namun, dia telah tenang setelah pertarungan barusan dan untuk sementara bebas dari kesedihannya. Sangat penting baginya untuk berpikir. Ketika dia tenang, dia mulai merasakan kondisinya saat ini. Dia menemukan bahwa laut rohaninya telah mengalami transformasi. Itu masih lautan rohani, tetapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan luar biasa. Pulau ini sangat besar, dan merupakan pusat dari laut spiritualnya. Ice Empress, Snow Empress, dan Skydream Iceworm ada di pulau ini. Ada pavilion, teras, dan halaman di pulau ini. Itu tampak seperti rumah besar milik keluarga bangsawan. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah Duke's Mansion. Ini adalah refleksi spiritual. Ini adalah refleksi spiritual yang muncul di laut spiritualnya setelah kekuatan rohaninya terwujud. Refleksi spiritual terjadi ketika hal yang paling mendasar dalam hatinya tercermin pada situasi tertentu. Huo Yuhao baru saja mencapai tingkat ini dan belum tahu bagaimana menyesuaikan refleksi spiritualnya. Namun, dia dapat secara halus merasakan bahwa pertumbuhan refleksi rohaninya akan menentukan arah kemampuan masa depannya. Dia masih harus memikirkan semuanya sendiri. Ketika ia mencapai tingkat ini, Huo Yuhao pada dasarnya pasti menjadi doulo berjudul dan bahkan doulo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin jiwanya yang ketujuh, pembatasan Ultimate Ice padanya akan lenyap, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Huo Yuhao baru berusia 18 tahun sekarang. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat memiliki paling banyak 9 cincin dalam 10 tahun. Dia bisa menjadi title Douluo berdering 9 dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan sangat kuat saat itu. Selain itu, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan mata rohnya, yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Qiwer, apa keterampilan jiwa yang kamu berikan kepada aku ketika kamu menyatu dengan aku? Semua yang ditinggalkan Wang Qiwer untuk Huo Yuhao ada di tubuhnya, termasuk tulang jiwa dan cincin jiwanya. Wang Qiwer telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan 100.000 jiwa-jiwa meskipun dia tidak setua itu, karena dia adalah kaisar binatang. Dia akan memberi Huo Yuhao 2 keterampilan jiwa dari tulang dan cincin jiwanya. Sama seperti Huo Yuhao sedang mencoba merasakan kemampuan yang datang dengan cincin jiwa keenamnya, gelombang emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Itu adalah emosi negatif, dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membunuh. Ketika mereka pertama kali muncul, Huo Yuhao segera merasa seperti dia akan menjadi gila. Embusan dingin segera dilepaskan dari School of Destiny, dan meresap ke laut spiritualnya. Mereka dengan cepat menekan perasaan manik, dan dia juga berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Pemandangannya masih sama, tetapi dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan Evil Demon, tapi Huo Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang. Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh semacam kekuatan aneh. Ini Dreamwall Dreamland? Kemampuan spiritual tipe domain? Huo Yuhao tercengang. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di ranah material konkret, emosi masih mengalir ke dalam hatinya, dan menyebabkan dia memasuki semacam dreamland spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Apakah dia benar-benar sangat disayangkan? Apakah dia benar-benar menarik Evil Tyrant King? Jika memang itu masalahnya, dia akan mati tanpa ada peluang. Saat dia memfokuskan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual luar biasa langsung mulai keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya, seperti air yang mengalir. 6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin jiwa emas mawar terakhir, yang sangat menyilaukan. Cincin cahaya terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Ketika lampu-lampu dari tubuhnya menyentuh udara dari dunia luar, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah telah menarik tirai terbuka, membuka jendela, dan memasuki dunia lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi, dan mulai beriak. Setelah ini, mereka berubah menjadi tak terhitung proyeksi binatang buas yang kuat melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Huo Yuhao tidak bergerak, dan hanya berdiri di tempatnya.
Dia menutup matanya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah ini, dia dengan dingin berteriak, "Spiritual!" Shock! Nada kata kedua terdengar suram dan lebih kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi. Mengucapkan nama keterampilan jiwanya adalah kemampuan yang Huo Yuhao temukan ketika ia pergi ke kultivasi tertutup di Sunrise City. Dia menggabungkan mantra dan mantra yang Electrolux telah berikan kepadanya dengan keterampilan jiwanya, dan menggunakan mantra itu untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Dia awalnya tidak berhasil dalam penelitiannya mengenai kemampuan ini. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai peningkatan kualitatif dan mencapai ranah material konkret, dia berhasil mencapai targetnya dalam upaya pertamanya menggunakan kemampuan ini. Nama-nama keterampilan jiwanya telah menjadi mantra. Meskipun itu terbatas pada shock spiritualnya sekarang, itu masih sangat bermanfaat baginya. Cahaya emas keunguan mulai menyebar dari dahi Huo Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam realitas. Dimanapun riak-riak ini berlalu, proyeksi yang terdistorsi itu semua hancur seperti cermin yang telah dihancurkan. Bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Tidak heran kamu berani masuk ke wilayah aku. Jadi ternyata kamu mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya kamu secara khusus di sini untuk memburu spesies aku. Sangat disayangkan bahwa kamu ditakdirkan hari ini, meskipun kamu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi normal kembali. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Dia berbalik. Ketika dia melihat pemilik suara itu, dia menegakkan pandangannya, dan ekspresinya segera menjadi serius. Itu adalah Evillei yang aneh tapi kuat. Hanya dari warnanya, sudah jelas bahwa itu jauh lebih sombong daripada si iblis api berapi sebelumnya. Tubuh Evillei ini, atau lebih tepatnya mata besarnya, berwarna putih perak. Ukurannya bahkan lebih mengerikan. Itu lebih dari 3 meter. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut bahwa Evillei ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Jumlah tentakel juga merupakan cara semi pasti untuk menentukan kekuatan Evillei. Semakin banyak tentakel yang dimiliki Evillei, semakin kuat itu. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya hanya memiliki 6 tentakel, tapi itu sudah sangat kuat ofensif. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan shock spiritualnya untuk menghancurkannya, dia akan merasa sangat sulit untuk menolak serangan tipe api khusus, tatapan api. Namun, Evillei ini sebenarnya memiliki 16 tentakel, dan semuanya berwarna putih perak, persis seperti tubuhnya. Ini juga berarti bahwa Evillei ini hanya memiliki satu elemen, atau mungkin 2 elemen. Itu pasti binatang roh tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua, Huo Yuhao belum tahu. Dari skill jiwa tipe spiritual yang telah dilepaskan sebelumnya, itu kemungkinan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Jahat. Evillei dari garis keturunan ini murni dari unsur spiritual, dan mereka memegang status yang sangat tinggi di antara Evillei sebagai yang paling mulia. Selain itu, kemampuan mereka sangat kuat. Huo Yuhao beruntung. 100.000 tahun. Apakah ini Evillei Tyrant yang 100.000 tahun? Huo Yuhao memutar ujung bibirnya. Bukankah aku terlalu beruntung? Aku mendapatkan apapun yang aku inginkan. Hanya saja aku harus bisa menangani hidangan ini yang telah disajikan kepada aku. Dan sepertinya itu tidak akan mudah. Kita hanya akan tahu siapa yang mati dan siapa yang hidup setelah bertarung. Meskipun ini krisis, itu juga sebuah peluang. Jika ini adalah Evillei 100.000 tahun dari jenis yang berbeda, Huo Yuhao mungkin baru saja melarikan diri. Dia tidak cukup terampil untuk melawan binatang jiwa ratus ribu tahun sekarang. Namun, segala sesuatunya berbeda jika Evillei ini benar-benar tipe Evillei yang murni spiritual. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan lawannya, tetapi dia yakin bisa menghadapi Evillei yang 100.000 tahun seperti itu, mengingat kultivasi spiritualnya. Selain itu, dia bahkan mewarisi kemampuan Kaisar Beast Wang Qr. Sampai batas tertentu, dia memiliki sebagian dari kemampuan Kaisar Binatang, meskipun dia adalah manusia. Huo Yuhao secara alami tidak akan diam dan mengobrol dengan lawan yang kuat. Saat dia berbicara, dia sudah bergerak. Dia tahu pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Putih, ungu, hitam, 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 mawar emas. 6 cincin jiwa naik berturut-turut. Ketika Evillei Tyrant yang berusia 100.000 tahun ini melihat cincin jiwanya yang berwarna emas mawar, muridnya sedikit menyusut.
Sama seperti bagaimana manusia mengenal binatang buas, Evile Tirant yang berumur ratusan ribu tahun ini secara alami memahami tuan jiwa manusia, mengingat kultivasinya. Keberuntungan Huo Yuhao terlalu bagus. The Tyrant Evil Tyrant yang telah dia bunuh sebelumnya adalah selir Evile Tirant ini. Rusaknya semangat yang dimiliki oleh Fire Evil Tyrant telah melarikan diri mungkin tidak cukup untuk membangkitkannya. Tetapi itu cukup untuk menginformasikan Evile Tirant ini tentang lokasi Huo Yuhao. Karena selirnya telah terbunuh, Evile Tirant ini secara alami geram. Dia dengan cepat mengejar Huo Yuhao, yang juga merupakan alasan mengapa Huo Yuhao merasakan perasaan menekan dan tak menyenangkan di hatinya. Saat cincin jiwanya naik, mata Huo Yuhao menjadi cerah, dan cincin jiwanya yang pertama bersinar dengan cahaya putih. Matanya langsung berubah menjadi emas keunguan, dan dua garis cahaya keabuan, keemasan melesat ke arah Evile Tirant. Setelah kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan kualitatif, Huo Yuhao mampu memanipulasi shock spiritualnya dan menjadikannya tipe domain atau searah. Dua garis cahaya keunguan emas langsung melesat maju beberapa ratus meter dan mendarat di Evile Tirant. Murid Evile Tirant ini melebar, dan cincin pola cahaya perak mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Sebagai binatang berjiwa spiritual tipe peringkat teratas, itu jelas menyadari bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual yang kuat tidak dapat dihindari, dan karenanya bahkan tidak repot menghindar. Sama seperti Huo Yuhao percaya diri dengan kekuatan spiritualnya sendiri, ia tidak takut menghadapi jiwa kaisar, mengingat kultivasinya. Meskipun bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao agak aneh, dan dia bisa keluar dari kontrol spiritualnya, masih tidak menganggap Huo Yuhao sangat dihargai. Dua garis cahaya keunguan berhenti di udara ketika mereka bertabrakan dengan cincin pola cahaya perak, segera menciptakan gelombang energi yang bergelombang. Huo Yuhao dan Evile Tirant ini berada di kedua ujung badai spiritual yang meletus di antara mereka berdua. Karena Huo Yuhao adalah orang yang memulai serangan, badai spiritual ini lebih terkonsentrasi di sekitar Evile Tirant. Penghancuran badai spiritual ini berbeda dari kemampuan destruktif kekuatan jiwa. Saat mengamuk, udara antara Huo Yuhao dan Evile Tirant melengkung drastis, dan semuanya tampak tidak nyata. Semua pabrik di wilayah itu mulai layu pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka tidak dihancurkan secara langsung, tetapi struktur internal mereka kacau karena pengaruh kekuatan spiritual yang berselisih, dan integritas biologis mereka terpengaruh. Undulasi perak mulai menjadi lebih kuat. Mereka mulai berdengung, dan serangkaian ledakan spiritual yang mengerikan terjadi. Intimidasi kekuatan ledakan dilepaskan ke arah acak. Tanaman layu hancur dan tersebar di mana-mana. Huo Yuhao menggeliat seperti daun layu dan terlempar ke belakang saat ia menderita gelombang kejut dari ledakan ini. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi cahaya redup melintas di matanya. Dia menutup matanya saat cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar berturut-turut. Kepala kerangka putih muncul di atas Evile Tirant. Bahkan dengan kemampuannya, itu masih dipengaruhi oleh enfablement Huo Yuhao bahkan ketika itu melawan kekuatan spiritualnya.